Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam semoga Allah surahkan limpahkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan dari surat Al-Baqarah ayat ke-92. Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhadtum al-ijla min ba'dihi wa antum dzalimun. Ini masih menceritakan tentang sifat karakter Bani Israel. Kenapa Allah menceritakan sifat dan karakter kaum Bani Israel ini supaya bisa dijadikan contoh buat kita semua, untuk orang-orang Islam umat Rasulullah SAW terhadap sikap pembangkangan Bani Israel yang sampai sekarang juga tidak pernah berhenti. Walaqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian, kepada Bani Israel, sungguh datang kepada kalian Musa, Nabi Musa, bil bayyinati, dengan berbagai macam penjelasan atau mukjizat Nabi Musa, mukjizat. Tsumma ittakhadtum, kemudian mereka menjadikan, Bani Israil itu menjadikan al-ajla, anak sapi, min ba'dihi, setelah adanya penjelasan atau mukjizat, setelah perginya Nabi Musa ke Bukit Atur ya untuk mendapatkan wahyu. Wa antum dzalimun, dan kalian termasuk orang yang zalim. Jadi setelah Nabi Musa itu memberikan berbagai macam mukjizatnya kepada kaumnya Bani Israil, termasuk kepada Fir'aun saat itu. Kemudian Nabi Musa itu pergi atau untuk mendapatkan wahyu. Nabi Musa pergi, lantas kaumnya yang tadinya ikut dengan Nabi Musa itu malah dia membuat patung dari anak sapi dijadikan sebagai sembahannya, sebagai Tuhannya. Nah, itu perbuatan mereka seperti itu adalah perbuatan yang dolim. Nah, apa mukjizat yang diberikan oleh Nabi Musa kepada kaumnya itu? Dalam surat Al-Isra ayat 101 disebutkan, walaqad ataina Musa, telah diberikan oleh kami kepada Musa itu ayatin, ada 9 bayyinatin mukjizat. Ada 9 mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Apa mukjizatnya? Mukjizatnya adalah 1, di surat Al-A'raf ayat 107. Wa asau faida hiya thuban mubin. Ini tongkat menjadi ular. Ini Al-A'raf 1. Itu mukjizatnya Nabi Musa, bisa merubah tongkat menjadi ular. 1. Yang kedua, wa adkhil yadaka fi jaybika, masukkan tanganmu ke dalam bajumu, takhruz bayda'a, kemudian keluar tangan itu menjadi bayda, putih bersinar. Nah, itu mukjizat Nabi Musa. Yaitu itu membuktikan kepada Fir'aun saat itu, min ghairi su'in, tanpa cacat sedikit pun. Jadi ketika Nabi Musa memperlihatkan mukjizat itu di hadapan Fir'aun, masukkan tangannya ke dalam bajunya, kemudian keluar lagi menjadi putih bersinar. 2. Yang ketiga, Pauhaina ila Musa anidrib bi'asaka. Apa ini? Tongkat memukul batu atau laut. Ini teh biasa kalau bahro ya. Jadi tongkat memukul, laut menjadi terbelah. Lautnya jadi terbelah dengan itu adalah mukjizatnya Nabi Musa. Nah, yang ke berapa? 1, 2, 3. Yang keempat,
Mukjizat Nabi Musa itu arsalna alaihim, dikirim kepada mereka at-tufan, banjir bandang. Itu atas semuanya juga kekuasaan Allah. Jadi Allah kirimkan banjir bandang untuk kaum Bani Israil waktu itu. Kemudian wal jarad, itu belalang, wal kumal, kutu, wal gopadi, katak. Itu semua diberikan oleh Allah melalui mukjizatnya Musa. Kutu, belalang, katak itu masuk ke rumah-rumahnya kaum Bani Israil. Itu bentuk mukjizat atas kekuasaan Allah tentu. Yang terakhir adalah wadam, yang kesembilan wadam. Air berubah menjadi darah yang tidak bisa diminum. Ini adalah mukjizat Nabi Musa. Semuanya itu diperlihatkan kepada kaum Bani Israil oleh Nabi Musa melalui kekuasaan Allah. Nah, ini yang disebut dengan mim ba'dihi, setelah Nabi Musa itu setelah memperlihatkan mukjizat ini, kemudian Nabi Musa pergi. Setelah memperlihatkan mukjizatnya itu, Nabi Musa pergi ke bukit Tur untuk humatahatum. Setelah jelas mukjizat semua, malah kaum Bani Israil itu dia menjadikan sapi menjadi sembahan. Apa pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini? Sifat Bani Israil itu baru kemarin atau baru 1 jam yang lalu, dia menyatakan iman kepada Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Musa, yaitu Allah. Lantas beberapa menit kemudian dia berubah menjadi menyembah yang lain. Baru kemarin kita berbuat baik, hari ini kita berbuat jahat. Itulah yang disebut dengan dolim. Maka kalau orang hari ini 1 jam yang lalu berbuat baik, 1 jam kemudian berbuat jahat, itu disebut dengan dolim. Itu mana yang bisa diambil oleh kita dari ayat ini. Maka perlu konsisten terhadap keimanan yang kita percayai, yang kita yakini bahwa Allah itu memang benar-benar memberikan kebaikan dan harus kita imani. Dan keimanan itu jangan berubah di waktu-waktu yang akan datang. Tetap terus konsisten, jangan sampai berbuat tidak baik. Jadi tadi hari ini berbuat baik, besok berbuat jahat. 1 jam yang lalu kita berbuat baik, 1 jam kemudian kita berbuat jahat. Nah, itulah yang disebut dengan zalim. Kan orang-orang Bani begitu. Baru saja Nabi Musa itu memperlihatkan berbagai mukjizatnya. Baru saja Musa pergi ke Gunung Tur, malah langsung jadi sapi jadi Tuhan. Itulah karakternya Nabi, karakternya Bani Israil. Jangan sampai diikuti oleh kita. Ada saja di surat Al-Baqarah ayat 92 dan penjelasannya dengan berbagai mukjizatnya. Saya yang bisa sampaikan, mohon maaf atas segala khilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.